Hai guys, kembali lagi bareng gua di Baraya Anime. Gimana kabar kalian semua? Wahai para penikmat konten spoiler, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Di video kali ini, gua mau bahas komik manhwa berjudul I Became a Tyrant of the Defense Tower, di mana kisah ini bercerita tentang seorang gamer yang berhasil menamatkan game tersulit di dunia, dan dia adalah orang pertama yang menamatkan setelah game itu rilis 10 tahun lamanya. Lalu kejadian aneh menimpanya, jiwa si gamer terserap masuk ke dalam game itu sendiri. Dan di video kali ini melanjutkan cerita di part sebelumnya. Saat ini Ash dan yang lainnya tengah berada di Lake Kingdom, tepatnya di Northern Outer Wall. Dan yang menjadi musuh mereka di sana adalah sosok gargoyle, monster bersayap berwajah goblin. Dalam sekejap Ash dikelilingi segerombolan gargoyle. Sebelumnya Ash sudah mengira jika monster yang akan muncul kali ini adalah monster bertipe terbang. Misinya kali ini adalah membunuh setiap gargoyle yang datang. Ayo kita selesaikan dengan cepat. Mereka akan terus berdatangan. Semakin lama kita di sini, maka situasi akan merugikan kita. Maju dengan kekuatan penuh, teriak Ash kepada anggota partinya. Lucas, Evelyn, Jupiter, dan Demian pun mulai bersiap menyerang setiap gargoyle yang datang. Sedikit spoiler, ada dua tipe monster terbang yang akan muncul di awal game Project Empire. Pertama adalah Wyvern. Banyak orang yang memanggilnya dengan sebutan naga terbang. Meski dipanggil naga, tapi mereka bukanlah naga dan lebih pantas disebut naga cacat karena kecerdasan mereka terbatas dan tidak bisa menggunakan kemampuan seekor naga. Walau begitu, mereka masihlah seekor naga karena Wyvern adalah keturunan langsung dari naga. Mereka sangat tangguh terhadap serangan magic, dan mereka juga dapat menyerang bola api dari mulutnya. Jadi Wyvern selain bisa terbang, mereka juga dapat menyerang dari jarak jauh. Namun sebagai gantinya, mereka lemah terhadap serangan fisik. Selama Ash mempunyai artileri seperti pemanah dan balista, ia dapat mengalahkan mereka walaupun masih akan mengalami kesulitan. Monster terbang kedua adalah gargoyle yang baru saja mereka temui. Berbanding terbalik dengan Wyvern, mereka tangguh terhadap serangan fisik, tapi sangat lemah terhadap serangan magic. Dan juga mereka tidak memiliki serangan jarak jauh. Mereka selalu bertempur jarak dekat. Jadi selagi prajurit garis depan menahan monster itu dengan tubuh mereka, para mage dan artefak di garis belakang akan bekerja keras untuk membunuh para monster itu dengan sihirnya. Dengan kata lain, mage adalah bunga di medan perang. Dan benar saja, Jupiter yang merupakan seorang mage begitu sangat menikmati pertarungannya saat ini. Serangan demi serangan ia lancarkan tanpa mendapat perlawanan berarti dari musuh-musuhnya. Di belakang, Ash hanya berdiam melihat kelakuan si nenek yang semakin brutal. Wadaw, kalem nek, kade bisa nyeri cangkeng. Karena hal ini, Ash berpikir kenapa ia harus memanjakan salah satu magenya itu, meski ia sedikit membenci sifatnya. Kemudian Demian menghampiri Ash untuk menanyakan apa yang harus dilakukannya sekarang. Ges kalem kenwejang, orang ngopi aja nama, biarin aja mereka yang ngurus monster-monster itu, kata Ash kepada Demian. Lagi pula mata Demian belum sembuh sepenuhnya. Berkat andil Jupiter, mereka dapat melewati rintangan pertama dengan sangat mudah. Di sisi lain, Jupiter begitu sangat senang karena mendapatkan banyak batu sihir yang bisa ia jual dan menghasilkan banyak cuan. Singkat cerita, saat ini mereka berada di depan pintu yang cukup besar. Di dalam sana adalah ruangan bos di stake itu, diisi oleh Golden Gargoyle. Ash meminta kepada anggota partinya untuk bersiap membunuh dengan cepat monster di dalam sana dan kembali ke rumah dengan cepat. Setelah masuk, sosok Golden Gargoyle telah menunggu kedatangan mereka. Diceritakan jika Golden Gargoyle itu dulunya adalah penata istana Lake Kingdom dan secara kemampuan tidak jauh berbeda dengan bos-bos lainnya. Selaras dengan tampilannya yang ngejreng, bos ini juga menjatuhkan banyak item. Baru juga Ash ngeliat ke arah anggota partinya. Dengan cepat, Jupiter berlari ke arah Golden Gargoyle. Ash berteriak memperingatkan Jupiter untuk tidak menyerang sendirian. Akan tetapi, kesadaran Jupiter nampak telah hilang. Itu terjadi karena trait Golden Lover atau si penggila emas.
Melihat Jupiter yang sudah gila membuat As diam membatu. Di hadapannya Golden Gargoyle sudah bersiap untuk menebas Jupiter dengan senjatanya. Ketika sedang mengayunkan senjatanya, monster itu bergumam soal dirinya yang telah 30 tahun menjadi babu di ruangan itu, dan ia tidak ingin menjadi babu seumur hidupnya. Jadi dengan serangan itu ia berharap akan dipromosikan menjadi supervisor di Lake Kingdom. Semuanya cepat, nenek itu tidak boleh mati di sini, teriak As kepada anggota party lainnya. Namun jarak antara ia dan Jupiter begitu sangat jauh, dan Jupiter masih dalam pengaruh Triad Golden Lover-nya. Akan tetapi syukur alhamdulillahnya serangan dari si monster dapat dibelokkan oleh Demian dengan menembak senjata si monster. Itu membuat Jupiter tersadar. Setelah itu ia digusur oleh Lucas menjauh dari monster itu. Untuk mengalihkan perhatian si monster agar tidak mengejar si nenek dan Lucas, Evelyn berteriak, "Hai lalat kuning, sebelah sini lawanmu." Tanpa banyak cengcong, Golden Gargoyle menghunuskan senjatanya ke arah Evelyn. Evelyn menahan serangan itu menggunakan tamengnya. Efek dari serangan itu membuat tangan Evelyn tremor. Di sisi lain, As masuk ke mode gelapnya. "Dasar nenek sialan, apa yang kau lakukan? Di antara kita semua, kaulah yang paling berpengalaman, jadi jaga sikapmu," bentak As kepada Jupiter. "Ya maaf, aku hilap," Jupiter menimpali. Di gamenya sendiri, Thread Jupiter hanya terpengaruh oleh peti harta. As tidak menyangka di dunia nyata, Thread itu bisa aktif di tempat yang tidak terduga. Maka dari itu, As harus sesegera mungkin mencari solusi atas threat Golden Lover milik Jupiter. Karena itu dapat membahayakan dirinya dan juga tim. Seperti ingin menebus kesalahannya, Jupiter langsung bersiap ke mode bertempurnya. Akan tetapi, As menahannya dan meminta Jupiter menyimpan energinya. Kemudian Demian juga yang akan membantu pertarungan dihentikan oleh As karena matanya belum benar-benar pulih dan Demian telah menggunakannya 3 kali berturut-turut. Ditambah Demian baru saja menggunakan senjata Black Queen, tubuhnya masih merasakan sakit menahan recoil senjata itu. "Kalian berdua duduk santai saja di belakang, pangeranmu ini akan mencoba produk barunya." As mulai menggunakan senjata barunya, tongkat Maestro. Ia menghabiskan hampir separuh mananya, namun As hanya mampu memanggil 3 pedang saja. Ketika aliran magic keluar dari tubuhnya, itu cukup membuat tubuhnya kesakitan. Dan jika dipikir-pikir lagi, ini adalah pertama kali As menggunakan sihir. Tongkat itu mulai ia mainkan. Ketiga pedang sihir yang dipanggilnya mulai bergerak mengikuti gerakannya. Melihat itu, Jupiter berkata jika dirinya begitu sangat takjub karena As selalu menyuguhkan hal-hal yang baru dan menarik. "Ya, karena aku adalah pria dengan sejuta kejutan," As menimpali. Kemudian ketiga pedang sihir itu melesat menuju ke arah Golden Gargoyle, menusuk dan menebas armornya hingga hancur. Dan setelah 5 kali serangan, pedang sihir itu pun hancur. Durability-nya memang lemah, tapi daya serangnya cukup mematikan. Untuk finishing, Evelyn mengaktifkan skill keduanya yang dapat menyimpan kekuatan serangan yang diterimanya menjadi daya serang miliknya. Lalu Lucas dengan jurus sabetan serulit menebas leher Gargoyle hingga bercerai dengan tubuhnya. Tanpa kesulitan berarti, As dan yang lainnya berhasil menyelesaikan misi di tempat itu. Dan untuk Jupiter, setelah mereka kembali ke rumah, As memintanya untuk menulis refleksi dari tindakan bodohnya tadi. "Dan kembalikan gajimu selama seminggu ini," kata As yang membuat Jupiter terdiam membeku. Tapi ia juga menyadari kesalahannya itu tidak dapat ditolerir. As sendiri masih merasa bingung kenapa Jupiter menggila setiap kali melihat hal yang berkilauan. Di atas fakta, Jupiter merupakan tentara bayaran yang haus akan duit dan pesta. Ia adalah prajurit terhormat Everblack Empire. Golden Lover adalah trait yang tidak bisa dikendalikan. Bahkan skill pasif As pun tidak dapat menghentikannya. Ia berharap suatu saat Jupiter akan bisa menahan hawa nafsu dunianya. Orang tua seperti saya yang seharusnya membantu anak-anak muda yang memiliki masa depan cerah, bukannya menghalangi mereka, Jupiter bergumam. Dan ia akan bertanggung jawab penuh jika kedepannya hal itu terjadi kembali, maka nyawanya adalah taruhannya. Akan tetapi, As mencoba menenangkan Jupiter jika ia tidak perlu mengorbankan nyawanya. "Kalau begitu, saya bertanggung jawab dengan uang saya yang setara dengan hidup saya," Jupiter membalas.
Dan ketika As bertanya berapa banyak yang akan ia korbankan, gaji sehari. Hahaha, dasar nenek-nenek mata duitan. Walau terjadi insiden kecil, mereka akhirnya dapat menyelesaikan misi dengan baik. Golden Gargoyle tidak menjatuhkan item drop seperti biasanya, namun sebagai gantinya As mendapatkan cukup banyak kepingan emas dan peti boss room. Di dalam peti itu As mendapatkan item berupa scream set bernama Robe of Scream level SR. Jadi setiap kali si pengguna mengalahkan musuh, mereka akan mendapatkan 1% MP yang kembali. Saat ini As baru mendapatkan 2 item Scream Set. Agar efeknya maksimal, ia membutuhkan 1 item tersisa, yaitu Glove of Scream. Item tersebut sangat cocok dipakai oleh seorang mage, jadi mau tidak mau As memberikannya kepada Jupiter. Kalian sudah bekerja keras gara-gara nenek ini, jadi aku sangat sungkan menerimanya, gumam Jupiter malu-malu bari Ato. As merasa ia baru saja menghadiahi bocil kematian, tapi selama ia dapat menggunakan potensi dalam dirinya dengan baik, itu menjadi sepadan. Kemudian perjalanan As berlanjut ke area Strong Point, tempat para pemain men-save data hasil permainannya, biar kalau besok main lagi nggak ngulang dari awal. Strong Point di area itu cukup luas dibandingkan yang sebelumnya. Tempat itu adalah base camp yang dikatakan oleh Nonem sebelumnya. Sekumpulan orang yang tinggal di Lake Kingdom tinggal di sana. Ada toko dan tempat pandai besi. Dan ternyata selain clear room, misi As di sana adalah mencari anggota party baru. Menurutnya, jika ada orang kuat dan bersikap ramah kepada mereka, maka mereka harus membawa pulang bagaimanapun caranya. Dan itulah kenapa As meminta anggota partinya mempercepat eksplorasi kali ini agar segera bertemu dengan NPC baik hati, tidak sombong dan rajin menabung, lalu merekrut mereka. Nanti di saat kotanya semakin maju, Mercenary Guild akan semakin sibuk. Banyak para pelancong yang akan berkunjung. Tapi di fase awal game tidak ada pilihan lain selain mencari hero di tempat-tempat lain. Jadi itulah mengapa para gamer berkata mengatur kota sama pentingnya dengan memenangkan pertempuran. Evelyn yang kerjanya cuma makan meragukan di tempat seperti ini, gelap dan mengerikan, apakah ada orang yang mau tinggal di sana. As sendiri tidak terlalu mempermasalahkan itu, mau itu manusia atau siluman kecoa, selama mereka ahli dalam membunuh monster, ia siap menampungnya. As bahkan siap membawa pulang seorang yang lebih buruk dari siluman kecoa. Kemudian setelah lama berbincang dan beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan menuruni tangga seperti naik di waktu dulu. Seandainya ada eskalator, muasa gempor kieu meureun wa, gumam As yang dengkulnya hampir copot. Beberapa waktu berlalu, mereka akhirnya mencapai dasar ruangan dan saat ini berada di gerbang utara Lake Kingdom. Gerbang itu adalah gerbang yang mereka lihat saat pertama kali menjelajahi dungeon itu. Bedanya, dulu mereka melihat dari luar, sekarang mereka melihatnya dari dalam. Alasan kenapa As memilih jalan memutar yang cukup jauh, karena di game gerbang itu selalu ditutup. Entah apa fungsinya dibuatkan gerbang tapi enggak guna. Lukas mencoba mencari pengunci pintunya, tapi jangankan pengunci pintu, gelangnya pun tidak ada. Dan ternyata gerbang itu pernah terbuka satu kali, yaitu saat pertama kali para monster memulai peperangannya dengan manusia. Kemudian As mengajak mereka untuk segera masuk lebih dalam menuju area Strong Point yang berada di dalam kegelapan. Kemudian setelah mereka berjalan beberapa menit, sampailah mereka di sebuah plaza yang sangat luas dan di hadapan mereka berjejer para gargoyle membentuk formasi garis lurus. Namun mereka hanya tertunduk diam membatu. Menurut As, para monster itulah yang akan menyerang Crossroad berikutnya. Mereka berkumpul di tempat itu sedikit demi sedikit, lalu pergi ke Crossroad ketika sudah tiba waktunya. Mendengar itu, Lukas berinisiatif untuk membasminya saat itu juga. Namun As menghentikannya karena apa yang dilakukan Lukas hanya akan memperkeruh keadaan. Karena gargoyle yang ada saat itu hanya sebagian kecil dari jumlah keseluruhan. Mereka masih akan terus berdatangan dari berbagai penjuru kota, terbang ke tempat itu dan membentuk formasi. Tempat itu adalah jantung mereka, dan saat ini anggota As hanya berlima. Itu akan seperti misi bunuh diri.
Lalu As mengajak anggota partinya menuju tempat yang menjadi tujuannya. Mereka berjalan keluar dari jalan utama dan memasuki sebuah lorong selama 5 menit. Dan akhirnya mereka sampai di base camp Strong Point. Base camp itulah yang akan menjadi markas komando ke depannya untuk misi eksplorasi selanjutnya. Setelah beberapa waktu lamanya mereka berjalan di area yang gelap, melihat cahaya cukup membuat As lega. Di hadapan mereka ada api unggun yang cukup besar. Dengan semangat mereka berjalan mendekati api unggun itu untuk menghangatkan badan. Aduh, segar bener. Berbeda dengan yang lainnya, Lukas dalam mode siaga karena sebelumnya As berkata jika di tempat itu ada orang yang hidup di sana. Tapi saat ini tidak ada siapapun. Lah, hanya pada kemana ini orang? As sangat tahu betul di dalam game di tempat itu seharusnya minimal ada 5 orang NPC. Kejadian itu membuat As merasa sesuatu bahaya akan datang. Dan benar saja, dalam sekejap mereka dikepung oleh sekelompok orang berjubah hitam bertopeng putih. Mereka membawa senjata berupa crossbow. As sendiri merasa tidak asing melihat pakaian yang mereka pakai. Dilihat dari perlengkapan yang mereka bawa, nampaknya mereka berlevel tinggi. Bahkan ada juga yang membawa meriam, yang artinya musuh sudah mempersiapkan semuanya. Sampai-sampai As tidak melihat celah kecil untuk ia dan anggota partinya lari. Situasinya kali ini benar-benar gawat. Ia lengah tidak memperhitungkan keadaan ini. Di game, monster tidak bisa memasuki Strong Point dan sebuah pertempuran mustahil untuk dilakukan di sana. Tapi kali ini ia sedang berada di dunia nyata. Tidak ada batasan mengenai kapan di mana ia bisa berkonflik dengan musuh. Namun yang menjadi aneh, tidak ada peringatan sama sekali mengenai kejadian ini. Dalam pikirannya, As bertanya-tanya apa tujuan mereka menyergap setelah ia dan yang lainnya masuk ke Strong Point. Siapa mereka dan situasi macam apa ini? Meski dirinya sedang panik, tapi As tidak boleh memperlihatkan kepanikannya itu kepada semua orang. Ia berlagak so tenang dengan menyapa musuh yang menyergap dan meminta orang-orang itu untuk menjelaskan situasi yang terjadi saat ini. As memberitahu jika ia dan anggota partinya hanyalah seorang penjelajah pemula yang seharusnya dibantu. Akan tetapi, mereka tidak menggubris apa yang As tanyakan. Tatapan mereka tetap dingin dan mengancam. As menyindir perilaku mereka itu seperti pemain rendahan yang membuli pemula. Lalu terdengar suara seseorang yang menyangkal statement yang As katakan. Menurutnya, apa yang dilakukannya kali ini adalah tradisi yang indah. Merundung pemula adalah tradisi yang sudah melekat di umat manusia selama beberapa ratus tahun. Itu proses di mana para pemula menunjukkan rasa hormatnya kepada orang-orang di atasnya. Dan menurutnya, tradisi itu harus dilestarikan. Ia telah hidup begitu lama, jadi rindu akan hal-hal kuno. Melihat sosok orang yang berbicara itu membuat As cukup terkejut. Ia adalah Pit Viper, seseorang yang memimpin penyerangan monster di stage kedua. Namun nama sebenarnya dari NPC itu adalah Kron, sang chord musician terakhir di Lake Kingdom. Senang bertemu denganmu, wahai pemain terakhir, katanya. Pit Viper atau Kron di gamenya sendiri, dia bukanlah NPC yang penting. Meski dia tampil di sebuah pertempuran, dia tidak pernah bertarung secara langsung. Di antaranya hanya membantu para monster atau meletakkan debuff kepada para pemain. Tapi ada satu adegan terakhir yang As ingat di stage terakhir. Dia muncul di room pertama dungeon terakhir yang membawanya ke final boss. Dan di situ pun Kron tidak mempunyai kemampuan bertarung apapun. Ditambah di titik itu, party As sudah sangat kuat. Jadi dia adalah musuh yang mudah dikalahkan hanya dengan beberapa tebasan. Yang membuat As heran, sebelumnya Kron memanggilnya sebagai pemain terakhir. Pertanyaannya, apakah orang itu paham sistem dunia ini? Banyak pertanyaan yang muncul di benaknya, namun prioritas utamanya adalah keluar dari situasi sekarang. As kemudian bertanya, kenapa mereka memusuhinya, dan ia meminta sebuah penjelasan.
Dengan santai, Kwon menjawab jika As dan anggota partinya mencoba untuk mengungkap rahasia Lake Kingdom. Di dalam Lake Kingdom tertidur sesuatu yang sangat mengerikan. Kwon merupakan penyintas dan penjaga terakhir dari reruntuhan Lake Kingdom. Jadi ia akan membasmi siapapun yang mencoba mengungkap kegelapan kerajaan itu. Dan saat ini As bersama partinya merupakan targetnya. Situasi saat ini benar-benar membuat As mati langkah. Begitu tangan Kwon turun, anak buahnya akan langsung menembak. Mereka dikepung dari segala arah dan juga level musuh dan senjatanya lebih tinggi dari yang dimiliki As. Kalau mereka menembak di saat yang bersamaan, ada kemungkinan ia dan yang lainnya akan tewas. Di titik ini tidak ada pilihan lain selain harus menggunakan semua skill yang ia miliki. Salah satunya adalah Eye of the Commander, yang merupakan skill ilusi mata layaknya seperti Sharingan. Efek ilusi macam apa yang dikeluarkan oleh skill itu kita saksikan di next video. Oke lah guys, mungkin segitu dulu alur cerita manhwa yang bisa gua bawain di video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.